Sepatu gue sebutnya mana lah? Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur pada hari ini kita mengucapkan kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua rahmat, hikmah dan penting kesehatan pada hari ini untuk dapat menghadiri presentasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa saya. Terima kasih sebelumnya untuk para penguji yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku pembimbing dosen dari mahasiswa saya yaitu Christina Fadli Rahman, yang mana pada hari ini akan melakukan presentasi hasil tugas akhirnya. Untuk sebelum memulai presentasi tugas akhirnya, kami berikan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, untuk itu kami persilakan untuk mahasiswa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya selama mengerjakan skripsi ini hingga akhir mempresentasikannya, dan terima kasih juga kepada dosen penguji yang sudah menyempatkan hadir. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Sumber Kebisingan Perkotaan secara Real Time menggunakan mesin learning berbasis Internet of Things (IoT). Lalu di sini ada latar belakang. Kebisingan telah menjadi polusi lingkungan terbesar kedua setelah polusi udara, dengan dampak serius terhadap kesehatan fisik, mental masyarakat, khususnya di kota besar. Sayangnya, pemantauan kebisingan di Indonesia masih dilakukan secara manual dan pasif sehingga tidak efektif untuk menangkap dinamika kebisingan secara real time. Dengan kemajuan teknologi, Internet of Things (IoT) dan algoritma machine learning ini memungkinkan dikembangkannya sistem klasifikasi suara secara otomatis yang mampu mengidentifikasi jenis sumber kebisingan di berbagai titik kota dengan efisiensi. Lalu di sini ada rumusan masalah. Penelitian ini dimulai dari pertanyaan tentang bagaimana sih membangun sistem klasifikasi suara kebisingan secara real time dengan teknologi IoT dan machine learning. Selain itu, perlu dicari model algoritma klasifikasi yang paling sesuai dengan suara kebisingan, lalu mempertimbangkan keterbatasan perangkat komputasi serta penggunaan dataset yang relevan dengan konteks lingkungan perkotaan di Indonesia. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan sistem klasifikasi sumber kebisingan berbasis IoT yang mampu bekerja secara real time. Dan yang kedua, menentukan model mesin learning terbaik untuk mengklasifikasi jenis suara kebisingan perkotaan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan sistem akuisisi data suara dengan model klasifikasi dalam arsitektur IoT. Lalu, yang terakhir atau yang keempat, mengkaji performa sistem yang dikembangkan dalam hal akurasi, latensi, dan efisiensi komputasi. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang integrasi IoT dan machine learning untuk pemantauan lingkungan. Secara praktis, sistem ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah untuk memantau, mendeteksi, dan mengelola kebisingan secara otomatis dan berkelanjutan. Sistem ini juga mendukung partisipasi masyarakat dalam laporan gangguan suara. Nah, lalu di sini ada kerangka pemikiran. Sistem ini diawali dengan memasangkan sensor suara di berbagai lokasi strategis. Sensor ini akan mengirim data secara real time ke server menggunakan protokol MQTT. Lalu data diproses melalui ekstraksi fitur menggunakan MFC dan Log-Mel Spectrogram. Setelah itu data diklasifikasikan menggunakan model CNN atau CNN LSTM untuk mengenali jenis suara seperti kendaraan, konstruksi, dan klakson.
Hasil klasifikasi ditampilkan melalui dashboard web yang memungkinkan masyarakat melihat data secara visual dan menerima peringatan otomatis jika terjadi lonjakan kebisingan. Lalu di sini tinjauan pustaka. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori dan studi sebelumnya. IoT dipilih karena kemampuannya mengumpulkan data secara terus-menerus dan real-time. Sensor SLP berbasis mikrofon MEMS digunakan karena akurat dan terjangkau. Ekstraksi fitur menggunakan MFCC karena mampu menangkap karakteristik suara dengan baik. Model CNN dan CNN LSTM digunakan karena terbukti efisiensi dalam klasifikasi suara lingkungan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan potensi sistem IoT dalam pemantauan kebisingan secara efisiensi dan akurat. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Saya menggunakan metode kuantitatif. Nah, penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung dan beberapa lokasi di Kota Bandar Lampung. Data dikumpulkan menggunakan sensor SLP yang terhubung ke Node MCU dan Raspberry Pi. Dataset Urban Sound 8K dan EST50 digunakan untuk pelatihan model. Proses pengolahan mencakup ekstraksi fitur, pelatihan model CNN atau CNN LSTM, dan integrasi sistem dengan data muka web. Evaluasi dilakukan dengan membagikan hasil klasifikasi dengan laporan masyarakat serta pengujian terhadap efisiensi sistem dalam kondisi nyata. Lalu di sini ada pembahasan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengklasifikasi sebagai sumber kebisingan seperti kendaraan, konstruksi, dan aktivitas publik lainnya dengan akurasi di atas 90%. Sistem tetap stabil meskipun berjalan pada perangkat dengan daya dan komutasi terbatas. Selain itu, integrasi dengan pelaporan berbasis web mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 40% dalam pelaporan gangguan suara. Visualisasi data membantu pengguna memahami tingkat dan jenis kebisingan yang terjadi di sekitar. Lalu kesimpulan, sistem klasifikasi kebisingan yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti mampu bekerja secara real-time, akurat dan efisien. Sistem tidak hanya mengandalkan sensor, tapi juga melibatkan masyarakat melalui pelaporan digital. Dengan teknologi ini, pengawasan terhadap polusi suara menjadi lebih transparan dan berbasis data. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih adaptif dan cerdas, serta mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih tenang dan stabil. Sekian dari saya, akan saya kembalikan lagi kepada dosen pembimbing. Baik, terima kasih atas presentasinya mahasiswa. Sedikit ya, dari saya masih baru banyak teksnya, jadi agar bisa dapat dipahami lagi, dicermati lagi untuk presentasi. Baik, selanjutnya untuk penguji, silakan waktunya. Izin masuk dan izin bertanya untuk mahasiswa Rizky. Di sini apakah sudah ada hasil dari percobaan yang sudah Anda lakukan seperti data-data yang dihasilkan dari sensor-sensor itu bisa dijelaskan? Maksudnya apa yang dihasilkan dari sensor itu, seperti misalnya kalau bisa data yang kesehatan itu kan kita mendapatkan data-data ya bagian-bagian dari yang tubuh yang sakit, misalnya jantung, kita bisa lihat data yang dihasilkan itu adalah elemen-elemen yang dia kesehatan lah, misalnya ada diabetes atau apa segala macam gitu. Itu kalau misalnya dari sensor ini kira-kira apa yang dihasilkan itu? Baik, izin jawab. Seperti
menyapa pemikiran ini. Nah, dari hasilnya dari sensor itu kita akan mengilustrasi fiturnya apa saja yang dipakai dari fitur itu. Kayak misal kebisingan dari kendaraan frekuensinya berapa, dari konstruksi itu berapa frekuensinya. Nah, lalu diklasifikasi dengan mesin learning. Output klasifikasinya akan disesuaikan. Frekuensi berapa itu untuk kendaraan, frekuensi berapa untuk bagian konstruksi, frekuensi berapa untuk orang berbicara. Lalu akan ditampilkan dashboard visualnya. Berapa tinggi sih kebisingan itu? Misal kebisingan kendaraan dari klakson atau yang lainnya itu berapa persen tingginya? Kita akan menggunakan diagram belakang nanti untuk di webnya untuk dashboard visualisasinya seperti itu. Jadi itu sudah ditentukan semua bagian suara itu sudah diklasifikasikan. Jadi kalau misalnya setinggi ini itu dia di bagian konstruksi, kalau dia setinggi ini itu dia bagian kendaraan. Saya ada sebenarnya ya Mas Rizky. Jadi gini Mas Rizky, saya itu sebenarnya agak bingung sama tujuannya. Oke, kan ini kan tujuan itu adalah kita kasih tahu nih bahwa ini suara kendaraan, suara untuk konstruksi, ini klakson misalkan. Nah itu tuh tujuannya apa gitu? Maksudnya kita mau buat lingkungannya tertib kah, atau mau buat lingkungannya seperti apa? Kan soalnya nih hujan itu masuk kebisingan, toh? Ya kami masukkan. Lalu apa lagi? Konstruksi itu juga masukkan kebisingan, tapi kan dia pasti otomatis masuk suara konstruksi itu, mau kemanapun juga. Nah maksudnya itu, nah iya tujuannya itu apa dipindahin ke konstruksi tersebut? Kan nggak mungkin kita konstruksi ini tataran dia bisa kita pindahkan. Tapi maksud saya ini tujuannya itu mau kemana suaranya? Kalau misalkan tinggi itu mau diapain suaranya? Baik, izin dijawab Ya. pada uji zaman. Nah, tujuannya dari kita ini seperti itu, kita merancang ketentuan model integrasi. Sebenarnya tujuan utama atau waktu diimplementasikan kita akan bekerja pada pihak-pihak terkait nih. Semisal di daerah itu kebisingannya yang tinggi, kita bisa bekerja sama dengan dinas lingkungan untuk agar bisa menurunkan jumlah kebisingannya agar tidak mengganggu aktivitas atau warga sekitar. Semisal di konstruksi suaranya itu kan kadang mengganggu atau suaranya tinggi mengganggu lingkungan sekitar, kita bisa memasang di sekitarnya itu seperti pagar untuk meredam suaranya. Jadi kita bisa juga untuk menghindari tempat-tempat itu di dashboard nanti kita tampilkan di daerah ini kebisingan sedikit tinggi, daerah ini sedang, daerah kecil. Kita bisa, masyarakat bisa menghindari tempat-tempat dengan kebisingan tinggi seperti itu. Oke, kalau dari Mas Dewa ada tambahan? Dari saya juga sudah cukup. Ya, Mas. Oke baik, terima kasih atas masukan sarannya dari para penguji. Baik, terima kasih atas masukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.